Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk kelas 7 kali ini yaitu tentang teks prosedur. Adapun pokok pembahasan untuk teks prosedur ini yaitu pertama, kita akan bahas tentang ciri umum dari teks prosedur, kedua struktur dari teks prosedur, dan yang ketiga kebahasaan yang sering digunakan dalam teks prosedur. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ciri umum dari teks prosedur itu sendiri yaitu dikatakan teks prosedur itu jika tulisannya itu terdapat kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi dari pertama sampai akhir itu kegiatannya urut. Jika tidak urut itu bukan teks prosedur namanya, tetapi tips gitu. Nah, untuk macam-macam teks prosedur ini, pertama ada cara membuat sesuatu, misalnya cara membuat nasi goreng, cara membuat telur dadar, kayak gitu. Jadi ada yang dibuat, ada hasilnya, kayak gitu. Nah, yang kedua, cara menggunakan alat, misalnya cara menggunakan handphone, cara menggunakan komputer atau laptop, kayak gitu. Jadi ada alat untuk peraganya, cara menggunakan alat tersebut. Dan yang ketiga, cara melakukan sebuah kegiatan, misalnya cara menghafal Al-Quran, kayak gitu, cara mencuci pakaian, kayak gitu. Nah, untuk struktur teks prosedur ini ada 4 sayang. Yang pertama judul, yang kedua tujuannya, yang ketiga langkah-langkah. Nah, pada langkah-langkah ini jika membuat sesuatu pasti ada alat dan bahannya. Dan yang keempat penutup. Ini Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, untuk nomor 1, ini contohnya cara membuat bubur Manado. Jadi jelas ya, kalau mau buat sesuatu itu langsung judulnya cara membuat apa gitu, cara melakukan apa gitu. Nah, yang kedua ini ada tujuan. Nah, tujuan ini berisi tentang manfaat dari yang kalian lakukan. Nah, kalau ini kan manfaat dari kandungan bubur Manado ini dibilang sehat dan kaya serat. Terus ada juga dibilang memperkaya warna dan gizi. Terus dibilang juga teksturnya bagus, kayak gitu ya, kelebihannya. Nah, pada poin ketiga yaitu langkah-langkah, kan Ibu udah bilang tadi ya, kalau langkah-langkah untuk membuat sesuatu pasti ada bahan dan alat. Bahan dan alat dulu, baru yang ketiga ini langkah-langkah. Nah, untuk langkah-langkah ini harus urut. Misalnya nomor 1 ini didihkan air dulu bla bla bla. Nah, nomor 2 tambahkan kangkung, nomor 3 sampai selesai harus urut, tidak boleh selang-seling gitu ya Nak ya. Nah, bagian keempatnya ini yaitu penutup. Nah, penutup ini sederhana aja, kayak misalnya mudah dan murah sekaligus sehat, sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Atau ini ada kata selamat mencoba, kayak gitu, semoga berhasil, itu juga termasuk penutup. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tentang kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini ditandai dengan akhiran kan atau lah. Misalnya, tambahkan garam atau didihkanlah air terlebih dahulu, kayak gitu. Ada kan dan lahnya. Nomor 2, saran dan larangan. Jadi kalau saran itu ada kata sebaiknya. Misalnya gini, sebaiknya menggunakan minyak yang panas, kayak gitu. Atau sebaiknya menggunakan sayur yang segar, kayak gitu. Jadi ada kata sebaiknya. Terus berikutnya kalimat larangan. Nah, kalimat larangan ini ditandai dengan kata tidak atau jangan. Misalnya, tidak merebus dengan api yang besar, kayak gitu. Nah, ada kata tidak atau jangannya. Nah, nomor 3, menggunakan kata dengan ukuran. Jadi ada ukurannya kalau teks prosedur. Misalnya ada contohnya ya, gula 1 sendok makan, jadi jelas ya. Air 1 liter, jadi ada ukuran yang jelas. Nah, yang keempat, menggunakan batasan yang jelas. Menggunakan batasan yang jelas ini misalnya
Gorenglah hingga warnanya kuning keemasan. Jadi goreng itu sampai kuning keemasan, ada batasan-batasannya. Atau angkat tangan setinggi perut. Ini cara melakukan sesuatu. Misalnya cara ini olahraga, misalnya angkat tangan setinggi perut gitu. Ada batasan yang dilakukan oleh orang lain. Baik, demikian untuk materi kali ini. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.